Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu tentang penentuan harga dalam sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haicha Audi Aulia. Kemudian teman saya yaitu Melati Endasari dan Paulus Abram Q. Untuk pelayanan masyarakat ini, untuk pembiayaannya melalui dua cara. Yang pertama yaitu perpajakan, dan yang kedua yaitu melalui pembebanan langsung kepada masyarakat. Nah, jadi kalau yang perpajakan, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan perpajakan itu merupakan salah satu yang bisa dijadikan pendapatan suatu negara lah. Nah, yang dimana yang kita ketahui kalau pajak ini dipungut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tidak langsung, yang dimana masyarakat ini bisa menikmati. Namun ada beberapa masyarakat yang tidak menyadari hal tersebut. Contohnya kayak pembangunan tol, kemudian kalau di daerah-daerah itu adanya kayak pembangunan rumah sakit, puskesmas, ataupun pelayanan-pelayanan publik lainnya. Terus yang kedua itu pembebanan langsung kepada masyarakat. Nah, kalau yang ini biasanya itu pembebanannya kepada masyarakat yang menggunakan. Jadi masyarakat yang menggunakan itu wajib membayar. Kalau misalkan yang tidak menggunakan itu tidak diwajibkan untuk membayar. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pelayanan publik yang dapat dijual. Nah, di sini terdapat beberapa pelayanan publik yang dibebankan tarif pelayanannya. Nah, kalau yang kita ketahui di sini yang pertama yaitu pelayanan air bersih, kemudian transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, kemudian energi dan listrik, kemudian yang selanjutnya yaitu perumahan rakyat, kemudian fasilitas rekreasi atau pariwisata, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadaman kebakaran. Nah, itu semua merupakan pelayanan publik dari suatu pemerintah. Jadi kayak misalkan pendidikan. Nah, pendidikan itu merupakan salah satu pelayanan kepada masyarakat, pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kayak jalan tol, pembuatan jalan tol untuk memudahkan masyarakat melakukan perjalanan. Nah, kemudian lanjut ke slide yang kedua, itu alasan pembebanan. Kenapa sih adanya pembebanan tarif pelayanan publik ini? Nah, itu ada 3 alasan. Yang pertama yaitu adanya barang privat dan barang publik. Yang kedua yaitu efisiensi ekonomi, dan yang ketiga itu prinsip keuntungan. Kalau yang pertama itu adanya barang privat dan barang publik, itu yang kita ketahui kalau misalkan kebutuhan masyarakat itu ada 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang pertama yaitu barang privat, yang kedua itu barang publik, dan yang ketiga itu campuran antara barang privat dan barang publik. Kita bahas dulu yang apa sih sebenarnya barang privat maupun barang publik ini. Nah, kalau barang privat itu barang kebutuhan masyarakat yang dinikmati atau dimanfaatkan secara individual. Nah, kalau misalkan barang publik atau publik itu barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya itu dinikmati atau dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Jadi semua publik bisa memanfaatkan barang tersebut. Nah, contohnya kalau barang privat itu kan digunakan atau dimanfaatkan secara individual. Contohnya kayak misalkan makanan, kemudian listrik dan telepon. Nah, itu digunakan secara individual. Nah, kalau misalkan barang publik itu contohnya lebih ke kayak jasa polisi, terus pelayanan nasional, kemudian pelayanan masyarakat itu termasuk pelayanan kesehatan masyarakat itu masuk ke barang publik. Nah, kemudian untuk barang campuran antara barang publik dan barang privat itu barang yang dimana itu bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat, semua masyarakat. Contohnya di sini ada pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian transportasi publik dan air bersih. Contohnya kalau pendidikan. Nah, pendidikan itu bisa digunakan secara privat maupun semua masyarakat juga bisa.
Kemudian pelayanan kesehatan juga itu untuk publik. Nah, kemudian kan di sini contohnya ada pendidikan. Nah, dalam untuk menyelenggarakan pendidikan, pemerintah dapat melakukan 3 tindakan, yaitu mendirikan sekolah negeri yang murni milik pemerintah dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Itu contohnya yaitu pendidikan gratis atau perkuliahan gratis. Kemudian yang kedua itu memberikan subsidi pendidikan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Terus yang ketiga yaitu menyerahkan pihak swasta untuk ikut menyelenggarakan pendidikan, kayak lebih ke beasiswa. Nah, itu contoh dari pelayanan publik. Kemudian lanjut ke alasan pembebanan tarif pelayanan publik. Yang kedua yaitu efisiensi ekonomi. Nah, di sini itu lebih ke untuk mekanisme harga yang memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya. Itu melalui ada 3. Yang pertama yaitu pendistribusian permintaan. Itu lebih ke siapa yang mendapatkan manfaat paling banyak, maka ia akan membayar lebih banyak pula. Kemudian yang kedua yaitu pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga itu pemberian insentif pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa atau supply of service. Nah, dengan adanya atau tanpa adanya suatu mekanisme harga, permintaan dan penawaran pun itu tidak mungkin menuju titik keseimbangan, sehingga alokasi sumber daya tidak efisiensi. Kemudian itu contohnya kayak misalkan penyediaan air, kemudian obat-obatan dan sebagainya. Itu merupakan dari tindak efisiensi ekonomi, lebih ke mekanisme harga supaya tidak bisa seimbang untuk pengalokasian sumber dayanya. Kemudian untuk pembebanan tarifnya sendiri itu akan mendorong efisiensi ekonomi. Karena apa? Karena setiap orang itu dihadapkan pada masalah pilihannya. Karena diberlakukan tarif, maka setiap orang dipaksa berpikir ekonomis dan tidak boros. Nah, dengan adanya tarif tersebut, pastinya masyarakat itu berpikir untuk menentukan harga dan lebih ke memikirkan kedepannya supaya tidak boros dalam melakukan pengeluaran tersebut. Kemudian lanjut ke alasan yang ketiga yaitu prinsip keuntungan. Nah, dalam prinsip keuntungan ini kan dari pembebanan tersebut kan menjadinya pendapatan pemerintah. Nah, di sini pemerintah itu tidak dibolehkan untuk memaksimalkan keuntungannya, karena kan kayak tadi contohnya perpajakan. Nah, kalau perpajakan itu kan menjadi penerimaan atau sebagai pendapatan negara, yang dimana pendapatan tersebut digunakan untuk masyarakat juga, jadi bisa dibilang dari rakyat untuk rakyat. Nah, itu pemerintah dari pendapatan tersebut, pemerintah itu hanya bisa memaksimalkan keuntungan tersebut. Jadi lebih ke dengan keuntungan tersebut dia bisa menetapkan harga di bawah full cost, atau bisa dikatakan bisa memberikan subsidi atau memberikan secara gratis. Contohnya lebih dekatnya itu kayak pemberian sekolah gratis atau pengobatan gratis gitu. Jadi dari keuntungan tersebut bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkala gitu. Baik, lanjut ke slide berikutnya, yaitu materi tentang argumen terhadap pembebanan tarif layanan. Di sini ada dasar pembebanan tarif layanan. Alasannya yang pertama yaitu suatu jasa itu baik merupakan secara publik maupun barang privat, itu mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang atau setiap masyarakat, karena sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Terus yang kedua itu mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan atau menghemat. Contohnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pihak daripada kebutuhan.
Jadi contohnya di sini misalkan penggunaan fasilitas rekreasi. Terus untuk yang keempat itu digunakan untuk operasi komersial dan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Nah, di sini suatu jasa itu mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial. Nah, contohnya itu misalkan kayak air, kemudian listrik, jasa pos, dan telepon itu merupakan dari operasi komersial dan kebutuhan domestik. Kemudian yang kelima itu untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Nah, itu merupakan itu semua kelima itu semuanya merupakan dasar pembebanan tarif atau alasan pembebanan dari pembebanan tarif pelayanan. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang argumen yang menentang. Nah, di sini ada beberapa argumen atau pendapat yang menentang akan tarif penentuan tarif pelayanan publik ini. Yang pertama yaitu terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Jadi di sini terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanannya. Tuh, yang kedua yaitu adanya yang miskin tidak mampu membayar, dan yang ketiga itu adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. Jadi di sini argumen-argumen yang menentang akan pembebanan tarif pelayanan publik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang argumen yang menentang. Yang pertama, terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung skala pelayanan. Penetapan tarif pelayanan masyarakat, adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang andal seperti tarif jalan tol dan meteran untuk air. Hal tersebut, Departemen meningkatkan biaya penyediaan pelayanan. Akan tetapi, keterukunan membuat penaksiran tarif pelayanan lebih mudah dibandingkan dengan penghitungan pajak seperti menghitung besarnya biaya untuk air dan listrik lebih mudah dibandingkan dengan menghitung pajak penghasilan. Selanjutnya yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Kesenjangan ekonomi dan pendapatan yang lebar menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar yang mestinya mereka dapatkan, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, dan bahkan makanan sehat. Namun, yang menjadi masalah adalah dapatkah kita membuat daftar kebutuhan dasar seperti objektif yang penting bagi seseorang belum tentu penting bagi orang lain. Sehingga skala prioritas dan pilihan individu berbeda-beda. Pilihan yang berbeda-beda tersebut membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda pula, sehingga pembebanan tarif pelayanan dipandang sesuai dengan pilihan kebutuhan seseorang. Pelayanan publik dapat juga diberikan secara gratis oleh pemerintah, akan tetapi penyediaan gratis tersebut akan mempengaruhi pilihan individu. Pemberian beras gratis mungkin tidak pas untuk orang tertentu karena mungkin ia lebih suka diberi uang untuk membeli pakaian. Keputusan untuk membebankan biaya pelayanan kepada pelanggan harus dikompensasi dengan pemberian subsidi atau pemberian pelayanan gratis. Selanjutnya yang ketiga adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. Eksternalitas positif atau spillover effect, misalnya tarif pelayanan yang terlalu ingin membuat masyarakat tidak terdorong untuk menggunakannya, seperti imuni. Demikian juga barang yang dianggap sebagai merit good merupakan mungkin lebih baik diberikan secara gratis atau tanpa beban biaya, seperti pendidikan. Selain itu juga terdapat peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan tertentu seperti pendidikan dasar, sehingga kebutuhan barang tersebut biasanya dianggap bebas dari beban masyarakat. Untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak perlu ditarik tarif pelayanan. C. Prinsip dan praktik pembebanan. Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang private, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun, batasan identifikasi barang private dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar perpelayanan. Kegagalan dalam menetapkan biaya pada situasi tertentu menyebabkan distorsi harga dan alokasi sumber daya yang keliru, sehingga mengurangi pilihan bagi konsumen. Selanjutnya, D. Kegunaan pembebanan dalam praktik.
Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda untuk setiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, serta antara pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerima bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain yang pertama ada perpajakan, yang kedua pembebanan langsung kepada masyarakat atau charging for service, yang ketiga laba BUMN atau BUMD, yang keempat penjualan aset milik pemerintah, dan yang kelima adalah utang. Selanjutnya, penetapan harga pelayanan atau berapa harga yang harus dibebankan. Jika pemerintah hendak membebankan biaya pelayanan kepada konsumennya, maka pemerintah harus memutuskan beberapa beban yang pantas dan wajar. Atau dengan kata lain, berapa harga pelayanan yang akan ditetapkan. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban atau charge dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut atau full cost recovery. Akan tetapi, untuk menghitung biaya total tersebut terdapat beberapa kesulitan, karena yang pertama, kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total atau full cost untuk menyediakan suatu pelayanan. Oleh karena itu, kita perlu menghitung semua biaya sehingga dapat mengidentifikasi biaya secara tepat untuk setiap jenis pelayanan. Namun tidak boleh terjadi pencampuran biaya untuk pelayanan yang berbeda atau harus ada prinsip different cost for different purpose. Yang kedua, kan sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dengan orang lain berbeda-beda, maka diperlukan perbedaan pembebanan tarif pelayanan. Sebagai contoh, diperlukan biaya tambahan untuk pengumpulan sampah dari lokasi rumah yang sulit dijangkau atau memiliki jarak yang jauh. Yang ketiga, pembebanan tidak diperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Jika orang miskin tidak mampu membayar suatu pelayanan yang sebenarnya vital, maka mereka harus disubsidi. Mungkin perlu dibuat diskriminasi harga atau diskriminasi produk untuk menghindari subsidi. Yang keempat, biaya apa saja yang harus diperhitungkan? Apakah hanya biaya operasi langsung, current operation, atau perlu juga diperhitungkan biaya modal, capital cost? Aturan umumnya adalah bahwa kita harus memasukkan bukan saja biaya operasi dan pemeliharaan, akan tetapi juga biaya penggantian barang modal yang usang atau kadaluarsa dan biaya penambahan kapasitas prinsip tersebut disebut marginal cost pricing. Ahli ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan atau cost of serving the marginal consumer. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan yang pertama biaya operasi variabel atau variable operating cost, yang kedua semi variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. 3. Biaya penggantian aset modal yang dilakukan dalam menyediakan pelayanan. Dan keempat, biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Lanjutkan mengenai permasalahan margin cost pricing. Yang pertama, sulit memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau disebut short run marginal cost, atau biaya marginal jangka panjang long run marginal cost. Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat, konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan hanya pada mereka yang menerima manfaat yang membayar dan semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. Yang kelima, eksternalitas konsumen. Yang keenam, pertimbangan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih. Berikut kompleksitas strategi harga. Yang pertama, two-part tarifis. Banyak kepentingan publik seperti listrik dipungut dengan two-part tarifis, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur
dan variabel change yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Yang kedua, peak load tarifis. Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan. Tarif tertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan hingga marginal cost seperti telepon atau transportasi umum. Yang ketiga, diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasi pertimbangan keadilan equality melalui kebijakan penetapan harga. Yang keempat, full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Yang kelima, harga di atas marginal cost. Dalam beberapa kasus, sengaja ditetapkan harga di atas marginal cost seperti tarif parkir mobil, adanya beberapa biaya perizinan atau license fee. Baik, yang berikut taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan seperti opportunity cost untuk staff, perlengkapan, terus opportunity cost of capital, itu accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to equity. Itu polling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu, dan cadangan inflasi. Selanjutnya kita ada studi kasus. Nah, studi kasus ini tentang penentuan harga tarif angkutan umum di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta berencana menaikkan tarif angkutan umum. Kenaikan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan supir angkutan umum dan menutup biaya operasional yang semakin tinggi. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari masyarakat yang khawatir akan membebani ekonomi mereka. Lalu permasalahannya, yang pertama, keseimbangan antara kepentingan supir angkutan umum dan masyarakat. Supir angkutan umum membutuhkan kenaikan tarif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sedangkan masyarakat khawatir akan dampak kenaikan tarif terhadap ekonomi mereka. Yang kedua, ketidakjelasan struktur biaya operasional angkutan umum. Struktur biaya operasional angkutan umum tidak jelas sehingga sulit untuk menentukan tarif yang adil dan wajar. Yang ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kenaikan tarif angkutan umum. Selanjutnya, kita ada beberapa solusi. Yang pertama, melakukan kajian mendalam tentang struktur biaya operasional angkutan umum. Kajian ini harus dilakukan secara independen dan melibatkan berbagai pihak, termasuk supir angkutan umum, akademisi, dan pakar ekonomi. Yang kedua, menentukan tarif secara adil dan wajar. Tarif harus ditentukan berdasarkan struktur biaya operasional yang telah dikaji dan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kenaikan tarif angkutan umum. Lalu ada saran. Yang pertama, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang alasan kenaikan tarif angkutan umum. Yang kedua, pemerintah perlu menyediakan program subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum. Selanjutnya kita ada kesimpulan dari studi kasus ini. Jadi, penentuan harga tarif angkutan umum di Kota Yogyakarta merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Solusi yang tepat harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, yaitu supir angkutan umum, masyarakat, dan pemerintah.